Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News, sebuah program talk show selama 15 menit. Saya akan mewawancarai narasumber berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi atau yang berkaitan dengan bisnis lah. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Makanan di Denpasar yang berkaitan dengan bagaimana pengawasan terhadap obat dan makanan tentunya sebagai fungsi. Kita wawancarai Bu DRA GAN Suarningsih, Bu ya? Ya betul Pak. Ya, beliau adalah Kepala BPOM di Denpasar. Saya dengar juga ini baru gitu, tapi kita tanya langsung. Bu Kepala, bagaimana kabarnya? Baik ya Bu ya? Astungkara, sehat walafiat. Saya panggilnya Bu Nengah aja. Bu Nengah Bu ya? Iya, singkatnya Bu Nengah. Ini baru jadi kepala atau dilantik jadi sebagai kepala kalau saya dengar tidak salah? Baru mutasi ke Denpasar. Baru mutasi Denpasar. Sebelumnya yang di Mataram. Mataram. Niki pulang ke Bali, ngayah di Bali. Ngayah, nggih. Ya, Mataram ngayah. Nggih. Ping sementar di Bali. Baik. Selamat Bu atas sebagai kepala BPOM Denpasar. Bu, kita ingin mengetahui sedikit tentang ini masa pandemi ini kan masa yang agak sedikit terbatas semua gitu ya. Kemudian bagaimana fungsi terutama pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Denpasar ini? Apakah tetap berjalan atau seperti apa? Atau ada perubahan-perubahan pola pengawasan yang dilakukan? Oke, jadi matur suksma niki nggih Pak Winata dan juga Bali TV, Om Swastiastu. Semeton pemirsa Bali TV sareng sami. Tugas fungsi Badan POM dan juga Balai Besar POM di Denpasar ini adalah melakukan pengawasan terhadap produk. Ya, produk obat, produk kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan juga pangan. Fungsi pengawasan ini adalah fungsi pengawasan yang holistik ya. Jadi dari hulu sampai hilir. Hulunya itu di industrinya, di hilirnya itu di sarana distribusi. Ini tujuannya apa? Adalah semata-mata untuk menjamin produk yang beredar di pasar itu adalah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Jadi masyarakat Bali itu mendapatkan produk obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan juga pangan itu yang memenuhi persyaratan mutu dan kualitas. Itu seperti itu ya. Tugasnya. Nah, terkait dengan pandemi ini, kita tahu semua di masa pandemi ini kan gerak kita dibatasi lah. Artinya itu semua kita bergerak harus mengacu kepada protokol kesehatan yang ada. Nah, bagaimana dengan fungsi POM seperti itu? Kami tetap melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi, sarana produksi. Kami juga sudah ada pedoman namanya pengawasan istilahnya ya online lah itu ya. Jadi melalui secara virtual, baik itu pengawasan sarana produksi, sarana distribusi. Nah, itu kami lakukan pengawasan secara virtual. Kemudian kemarin kan kita juga dalam masa pandemi ini Hari Raya Idul Fitri, betul. Bulan suci Ramadan. Nah, itu Badan POM secara nasional di seluruh Indonesia termasuk di Bali itu melakukan intensifikasi pengawasan namanya. Jadi ditingkatkan lagi pengawasannya karena pada masa bulan suci Ramadan kegiatan keagamaan itu biasanya peredaran makanan itu meningkat. Kami melakukan pengawasan kalau itu turun ke lapangan, ya, walaupun tetap berpedoman kepada protokol kesehatan. Jadi menggunakan masker, menggunakan face shield, kemudian physical distancing, dan juga ya cuci tangan sama hand sanitizer itu selalu melekat di teman-teman yang ada di lapangan. Berarti tetap turun ke lapangan. Tetap turun ke lapangan, walaupun hal-hal tertentu yang bisa dilakukan pengawasan online, kami lakukan pengawasan secara online. Kalau pengawasan online itu sistemnya seperti apa? Apakah telekonferensi kayak kita melalui virtual itu atau gimana tuh kalau yang pengawasan virtual itu? Jadi pengawasan virtual apalagi ini dalam kaitan juga pengajuan izin pengajuan izin kan tidak boleh ditunda. Sementara ini pemerintah kan mendorong UMKM di masa pandemi ini terus produktif gitu.
Oh gitu ya. Iya, jadi wajib itu tidak bisa dia. Pengurusan perizinan itu ya, Bu, juga, ya. Jadi secara virtual gitu ya, online gitu ya. Iya, jadi dia mensyuting ruang-ruang produksinya, daerah-daerah ruangan-ruangan untuk memproduksi, syuting itu bahan-bahan yang digunakan. Nah, kami di kantor juga jadi secara online lah, sih istilahnya video conference, ya, video conference by gitu, Zoom gitu. Aplikasi Zoom. Dan itu sudah dilaksanakan, Bu, ya? Sudah dilaksanakan. Jadi selama pandemi ini malah lumayan, itu yang ngurus izin itu ada 30-an. Oke. Apakah ini berarti ada peningkatan pengurusan perizinan ketika masa pandemi? Iya, peningkatan sih tidak, tetapi kami bisa lebih cepat karena tidak turun ke lapangan. Rekomendasinya bisa lebih cepat. Karena ada kebijakan-kebijakan tertentu dari Badan POM selama pandemi ini boleh tidak melihat ke lapangan, tetapi secara administrasi sudah memenuhi syarat. Kemudian dilakukan Vicon dengan sarana sudah memenuhi syarat. Kami rekomendasi jadi lebih cepat. Nah, maksud saya berarti selama pandemi ini berarti masyarakat yang ingin mengajukan permohonan untuk produk-produk baru atau itu masih tetap ada, masih tetap berarti, jalan. Ya, lumayan lah, ini berarti ada sedikit optimisme bahwa di bawah sebenarnya agak bergerak juga berarti masyarakat ini untuk berproduksi gitu, ya? Iya, tetap jalan, Bapak. Jadi pengawasan di sarana distribusi tetap berjalan, kemudian pengujian laboratorium kami juga tetap buka. Jadi pelaku usaha yang ingin mengajukan izin itu kan produknya diuji dulu. Nah, itu kami tetap melakukan pelayanan. Jadi walaupun pandemi tetap melakukan, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Iya, betul. Jadi tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau masyarakat hanya butuh informasi aja bisa secara online. Kalau memang harus datang ke Balai Besar POM di Denpasar, kami juga layani seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang hasil dari pengawasan yang sudah dilakukan selama masa pandemi lah, terutama tadi waktu intensifikasi pengawasan berkaitan dengan bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Ada kasus-kasus menonjol tidak, atau justru lebih baik, lebih tertib orang, atau justru tambah nakal misalnya di masa-masa pandemi ini? Nah, terkait dengan intensifikasi pengawasan pangan di bulan suci Ramadan kemarin, terutama kan karena barang itu datang itu kan kadang-kadang dalam jumlah sangat banyak, penyimpanannya itu kurang baik. Ada beberapa produk pangan yang kemasannya rusak. Sampai di situ aja sih. Kami minta udah disisihkan, tidak dijual. Karena apalagi dia produk susu, kalau dia sampai penyok begitu, itu nanti kualitasnya sudah sangat turun. Itu tidak boleh dijual, dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Nah, itu untuk produk kemasan. Kami masih dalam konteks pembinaan saja, mengingat suatu situasi pandemi ini kan pelaku usaha juga kita prihatin lah seluruhnya ya, termasuk pelaku usaha. Jadi represif itu belum ada lah selama pandemi ini, tapi dalam mengedepankan konteks pembinaan. Ya, jadi terkait dengan jajan takjil, kami kan juga turun ke kabupaten, di Kelungkung bahkan bersama Pak Bupati, keliling-keliling melakukan pengawasan. Ya, astungkara lah, sudah tidak ada yang menggunakan bahan yang dilarang untuk pangan. Jadi semuanya clean, aman-aman saja, Bu, ya. Jadi. Nah, ini sebenarnya kalau Ibu Nengah melihat, apakah ini bagian dari tumbuhnya kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan bahan-bahan yang lebih aman, atau memang ada persoalan lain sehingga kenapa misalnya ini masyarakat kok katakanlah tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang berbahaya gitu? Kalau dalam pengamatan. Ya, jadi itu bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Jadi satu, kesadaran masyarakat juga sudah mulai tumbuh. Yang kedua, kerjasama yang baik dengan lintas sektor. Kami kan Badan POM tidak sendiri, selalu bersama-sama dengan lintas sektor terkait, baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Jadi untuk lakukan pembinaan. Program Badan POM juga itu program yang holistik ya. Holistik itu apa? Jadi semua aspek itu diintervensi. Contoh gerakan keamanan pangan desa. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat desa untuk mengetahui tentang keamanan pangan. Kemudian ada program pasar aman, mengedukasi kepada pengelola pasar ya, untuk bisa melakukan pengawasan secara mandiri bahwa ini loh bahan-bahan berbahaya yang sering digunakan di pasar.
Nah, itu kami berikan BIMTEK semua. Jadi petugas pasar. Nah, ini berkontribusi cukup nyata, bisa menurunkan penjualan bahan-bahan yang dilarang di pasar, yang dilarang digunakan untuk pangan. Kita Semeton Bali kan terutama menggunakan pewarna kertas untuk pewarna di dalam jajan-jajan itu. Ya, Astungkara dengan berbagai program edukasi kepada masyarakat juga itu sudah bisa menurun ya. Jadi kemarin bisa 10% dari jajan itu menggunakan pewarna kertas, sekarang sudah menurun, tapi kami harus tetap bekerja, ini berupaya untuk sampai titik nol lah penggunaan pewarna, karena pewarna yang dilarang tadi pewarna kertas untuk makanan. Karena itu yang biasa digunakan ya Bu ya, kalau tapi sekarang sudah mulai menurun. Mulai menurun. Jadi artinya tumbuh kesadaran dan melalui program-program pengawasan, pembinaan yang sudah dilakukan oleh BPOM Denpasar. Bu, kalau kita bisa mungkin selain mungkin tadi saya ada kasus-kasus menonjol yang muncul di masa pandemi ini, ada tidak hal-hal yang mungkin perlu Ibu sampaikan kepada masyarakat, apa yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari BPOM ini ketika masa pandemi? Tentu kita juga ingin mendorong kan masyarakat juga berproduksi, lebih produksi, dan BPOM mensupport itu. Iya, baik. Ya, jadi kami juga ikut aktif lah mensosialisasikan ini terkait dengan COVID-19, bagaimana kita mengkonsumsi pangan yang aman jadi sudah banyak di medsos kami cara memproduksi pangan yang aman untuk selama pandemi ini, kemudian mengkonsumsi obat tradisional atau pangan lokal. Kalau kita di kita ini kan kaya akan sumber daya lokal, kearifan lokal Bali ini kan luar biasa, rempah-rempah Bali, sampai pada ini COVID di Bali itu Astungkara kan yang meninggal relatif kecil lah, itu ya karena Semeton Bali ini suka mengkonsumsi bakso genep itu loh yang isinya rempah-rempah ya. Itu ada efeknya sebenarnya. Ya, kunyit itu kan semua meningkatkan imunitas tubuh, kunyit, bawang, itu sambal matah itu tren di medsos itu. Astungkara leluhur kita sudah mewariskan sambal matah, di mana bawang itu katanya sangat bagus untuk bawang mentah loh ini, meningkatkan imunitas. Nah, barangkali itu. Nah, Badan POM juga menerbitkan buku, saya lupa namanya itu buku Serba COVID. Ya, di dalamnya itu ada obat tradisional yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Salah satunya seperti kunyit, seperti temulawak, apalagi itu ada kajian ilmiahnya ada, data empirisnya ada. Sudah diterbitkan, kemarin Ibu Kepala Badan kebetulan menghadap Pak Gubernur juga sudah disampaikan itu buku itu. Jadi pedoman kita dengan kearifan lokal kita banyak punya sumber daya alam, rempah-rempah itu yang bisa kita konsumsi setiap hari lah. Jadi untuk meningkatkan daya itu bentuk dari peran serta BPOM. Iya juga. Itu buku yang menarik Bu, kalau misalnya bisa disosialisasikan mungkin akan lebih ini ya bagi masyarakat. Apalagi BPOM yang mengeluarkan itu, masyarakat lebih yakin jadinya. Jadi luar biasa sudah ini ya. Atau mungkin Anda punya sebagai closing statement Ibu, ada harapan tidak kepada masyarakat apa yang berkaitan juga dengan fungsi tugas dari BPOM? Iya, jadi harapan kami kita masa pandemi mari kita tetap produktif lah kita produktif, tidak usah terlalu khawatir, kita tetap produktif, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Jadi memproduksi pakai masker, kemudian physical distancing, hand sanitizer, sabun cuci tangan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Ya tetap produktif dan tetap kita beraktivitas. Dan pelayanan untuk perizinan itu tetap jalan Bu ya. Pelayanan kami tetap dilaksanakan. Apapun terjadi, silakan masyarakat bisa bertanya secara online, bisa langsung juga datang ke Balai Besar POM di Denpasar. Silakan masyarakat kalau memang ada keperluan untuk mengurus perizinan. Baik, terima kasih Bu Deng atas waktunya dan semoga kita bisa lebih semangat. Benar yang Ibu sampaikan bahwa kita di tengah pandemi ini harus produktif dan BPOM sesuai dengan tugas fungsinya sudah akan memberikan dorongan-dorongan untuk bagaimana kita bisa memproduksi sesuatu
Dan ada juga yang sudah buku yang dikeluarkan serba COVID, bagaimana kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, herbal-herbal yang ada yang mungkin juga bisa meningkatkan imun tubuh kita. Semoga informasi tadi bisa memberikan kita semangat di masa pandemi COVID ini. Selalu saya akan tutup dialog saya dengan semoga badai ini segera berlalu. Sampai jumpa lagi di Bisnis Bali News berikutnya.